Ledakan di Ukraina, asap tebal membumbung tinggi. Ledakan terjadi di kota Avdiivka, Ukraina bagian tenggara. Asap tebal terlihat pasca ledakan. Kantor berita RIA melaporkan, ledakan terjadi pada Sabtu 11 Juni. Kota Avdiivka terletak tepat di sebelah utara kota Donetsk yang dikendalikan oleh separatis berbahasa Rusia. RIA memposting video yang dikatakan diambil dari Donetsk. Dalam rekaman tampak awan asap besar membumbung dari Avdiivka. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi laporan RIA atau keaslian video tersebut. Pada awal Mei, sedikitnya 10 orang tewas dan 15 terluka oleh tembakan Rusia terhadap sebuah pabrik kokas di Avdiivka. Pabrik kokas tersebut milik perusahaan baja Ukraina, Metinvest BVMetiv.ul. Pada Maret lalu, peluru telah menghantam wilayah pabrik dan merusak beberapa fasilitasnya. Pabrik tersebut telah menghentikan operasinya setelah invasi Rusia. Sementara itu, saat ini Ukraina masih menguasai pabrik kimia azot di Severodonetsk. Di dalam pabrik tersebut terdapat ratusan warga sipil yang berlindung. Informasi ini disampaikan Gubernur Wilayah Luhansk, Serhiy Gaidai, Sabtu 11 Juni. Sebelumnya, kelompok separatis yang didukung Rusia mengklaim ada 300 sampai 400 pejuang Ukraina yang juga terperangkap di sana. Informasi tentang blokade pabrik azot bohong. Pasukan kami menguasai zona industri Severodonetsk dan menghancurkan tentara Rusia di kota itu, katanya di aplikasi pesan Telegram. Severodonetsk merupakan kota kecil di kawasan Luhansk. Kota ini menjadi target sasaran Rusia di Ukraina Timur. Di titik ini juga menjadi salah satu lokasi paling berdarah dalam perang yang sekarang memasuki bulan keempat. Ukraina mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di beberapa tempat perlindungan bom di bawah pabrik azot. Ada 200 karyawan dan 600 penduduk Severodonetsk. Pertahanan Ukraina runtuh total. Tank bantuan dari Eropa Timur malah dirudal Rusia. Kiev kembali diserang. Perang yang terjadi di Ukraina yang dimulai oleh Rusia sejak 24 Februari sampai saat ini masih berlanjut. Perang yang hampir berjalan 5 bulan ini masih belum menemui titik terang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pembicaraan negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri peperangan. Justru perang di Ukraina ini semakin meluas dan memanas. Bahkan pasukan Rusia telah berhasil menguasai sejumlah wilayah yang di negara yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut menandakan bahwa pasukan Rusia telah berhasil dalam membobol pertahanan yang dibangun oleh pasukan Ukraina. Walau demikian, para pejuang Ukraina juga masih belum menyerah dan terus mempertahankan negaranya dari invasi yang dimulai oleh Rusia. Seperti diketahui bahwa dalam perang ini Ukraina telah mendapatkan banyak bantuan berupa pasokan senjata yang dikirim oleh Barat, yang mana keberadaan senjata dari Barat itu sangat membantu Ukraina dalam menghadapi operasi militer dan invasi dari Rusia. Namun sayangnya, belum lama ini tentara Rusia menyatakan bahwa mereka telah berhasil menghancurkan tank bantuan yang dikirim oleh negara-negara Eropa ke Ukraina dengan rudal mereka. Dilansir dari Zingis, Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 5 Juni mengatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan tank-tank yang disumbangkan oleh Eropa Timur ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan pada saat pasukan Rusia melakukan serangan di Kiev pada 5 Juni itu. Rudal jarak jauh presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan tank T-72 dan kendaraan lapis baja lainnya yang disumbangkan oleh negara-negara Eropa Timur yang disimpan di gedung bengkel perbaikan mobil di pinggiran kota Kiev, kata Kementerian Pertahanan Rusia diumumkan di Telegram pada 5 Juni. Sementara itu, di hari yang sama, Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa wilayah ibu kota Ukraina itu telah mengalami beberapa ledakan besar di distrik Darnitsky dan Dniprovsky di kota, yang mana serangan di Kiev itu merupakan yang terulang kembali setelah beberapa minggu kota tersebut hening. Selain itu, Angkatan Udara Ukraina juga buka suara bahwa sebuah pesawat Tu-95 Rusia dari Laut Kaspia menembakkan beberapa rudal jelajah ke arah Kiev. Diketahui selama invasi Rusia ke Ukraina terjadi, Ukraina telah mendapat banyak bantuan senjata canggih dari Amerika Serikat dan sekutunya. Namun ternyata bantuan itu sia-sia lantaran tentara Ukraina mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem persenjataan canggih tersebut. Militer Ukraina membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama agar bisa menggunakan senjata-senjata tersebut. Sersan Junior Ukraina Dmytro Pusanka mengatakan, tak ada tentara Ukraina yang bisa menggunakan penentu jangkauan berteknologi tinggi yang dipasok oleh AS. Menurut Pusanka, para tentara Ukraina butuh waktu lama untuk membiasakan diri dengan senjata-senjata canggih tersebut. Para tentara Ukraina hanya terbiasa
bisa menggunakan meriam anti-tank tua yang dibuat pada 1985. Menurutnya, melatih tentara menggunakan teknologi baru menjadi tantangan yang berat, terlebih dilakukan di tengah perang. Diketahui alat CIMLR yang diberikan oleh AS dan sekutunya bisa melihat target di malam hari, mengirimkan jarak, arah kompas, dan koordinat GPS mereka. Selain karena tak bisa mengoperasikan, rotasi tentara yang sering terjadi juga membuat pengoperasian alat menjadi tidak maksimal. Pisanka juga menjelaskan, adanya kendala bahasa untuk memahami panduan penggunaan peralatan militer juga menjadi kendala. Saya telah mencoba mempelajari cara menggunakannya dengan membaca manual dalam bahasa Inggris dan menggunakan Google Translate untuk memahaminya, ucap Pisanka. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, Ukraina rutin meminta bantuan berupa rudal anti-tank baru, howitzer, dan roket pemandu satelit. Senjata-senjata tersebut dipercaya bisa membuat mereka memenangkan perang. Sayangnya, kebutuhan tinggi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan tentara Ukraina dalam mengoperasikannya. Tanpa pelatihan yang tepat, masalah operasional bisa meluas pada skala yang jauh lebih besar. Menyediakan senjata tanpa pelatihan yang memadai beresiko melahirkan kegagalan. Severodonetsk merupakan kota kecil di kawasan Luhansk. Kota ini menjadi target sasaran Rusia di Ukraina Timur. Di titik ini juga menjadi salah satu lokasi paling berdarah dalam perang yang sekarang memasuki bulan keempat. Ukraina mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di beberapa tempat perlindungan bom di bawah pabrik Azot. Ada 200 karyawan dan 600 penduduk Severodonetsk. Pertahanan Ukraina runtuh total. Tank bantuan dari Eropa Timur malah dirudal Rusia. Kiev kembali diserang. Perang yang terjadi di Ukraina yang dimulai oleh Rusia sejak 24 Februari sampai saat ini masih berlanjut. Perang yang hampir berjalan 5 bulan ini masih belum menemui titik terang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pembicaraan negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri peperangan. Justru perang di Ukraina ini semakin meluas dan memanas. Bahkan pasukan Rusia telah berhasil menguasai sejumlah wilayah yang di negara yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut menandakan bahwa pasukan Rusia telah berhasil dalam membobol pertahanan yang dibangun oleh pasukan Ukraina. Walau demikian, para pejuang Ukraina juga masih belum menyerah dan terus mempertahankan negaranya dari invasi yang dimulai oleh Rusia. Seperti diketahui bahwa dalam perang ini Ukraina telah mendapatkan banyak bantuan berupa pasokan senjata yang dikirim oleh Barat, yang mana keberadaan senjata dari Barat itu sangat membantu Ukraina dalam menghadapi operasi militer dan invasi dari Rusia. Namun sayangnya, belum lama ini tentara Rusia menyatakan bahwa mereka telah berhasil menghancurkan tank bantuan yang dikirim oleh negara-negara Eropa ke Ukraina dengan rudal mereka. Dilansir dari Zingnews, Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 5 Juni mengatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan tank-tank yang disumbangkan oleh Eropa Timur ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan pada saat pasukan Rusia melakukan serangan di Kiev pada 5 Juni itu. Rudal jarak jauh presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan tank T-72 dan kendaraan lapis baja lainnya.